Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajatina wa hajatikum min hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi pengajian sing sakniki kita membahas tentang Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah, bahwasanya setelah basmalah Bismillahirrahmanirrahim, di situ disebutkan suatu ayat surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sakabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam. Pembahasan tentang Rabbil alamin. Jadi Allah itu Tuhan, Allah itu pangeran, Allah itu Sang Maha Pencipta. Di sini disebut Rabbil alamina. Sing mengerani wong alam kabeh, ya sing mengerani sekabehane makhluk langit bumi saisine. Iku Allah. Jadi ketika dalam hal konteks seperti ini, pengkajiannya adalah kita harus berkeyakinan penuh bahwasanya seluruh makhluk yang ada di dunia ini yang menciptakan adalah Allah, dan Allah lah yang sebagai pengerani. Allah yang sebagai Tuhan. Konteks seperti ini harus ditumbuhkan di dalam hati ini. Di dalam hati, rasa, angan, dan pikiran. Karena apa? Kita harus berkeyakinan bahwasanya tiada makhluk yang tidak dituhani oleh Allah. Tiada makhluk yang tidak dipengerani oleh Allah. Jadi seluruh makhluk, baik yang percaya dengan Allah, yang iman dengan Allah, atau yang tidak iman dengan Allah, atau yang tidak percaya dengan Allah, pada hakikatnya semuanya yang menuhani atau yang mengerani adalah Allah. Ini konteks keyakinan tahap pertama bagi umat muslim. Jadi nggak ada kok konteks bahwasanya ketika kita berbeda agama, ngomong kita Islam, orang Islam itu berkeyakinan bahwasanya yang menjadi Tuhannya adalah Allah. Kalau orang muslim ini mengatakan bahwasanya ada orang yang non-Islam bahwa Tuhannya adalah selain Allah, itu konteksnya berarti di dalam keimanan kita ini tidak sesuai dengan Rabbil alamin. Baik orang yang percaya dengan Allah atau tidak percaya dengan Allah, iman kepada Allah atau tidak iman kepada Allah, konteks keyakinan bagi orang muslim adalah berkeyakinan bahwasanya seluruh langit bumi seisinya adalah yang menuhani adalah Allah. Ini konteks pertama. Jadi ini hablu minallah. Jadi baik orang yang Islam atau orang yang non-Islam atau siapa saja, pokoknya jikalau masih ciptaan Allah, pasti yang menuhani adalah Allah. Ini tahap pertama bagaimana kita memahami tentang Rabbil alamina. Di sini konteks pertama. Jadi tidak boleh kok ada rasa yang merasakan bahwasanya si A itu Tuhannya, kalau saya Islam Tuhannya Allah, kalau si B Tuhannya selain Allah. Ini nggak boleh. Jadi orang Islam harus konteksnya bahwasanya
percaya dengan Allah atau tidak percaya dengan Allah, iman dengan Allah atau tidak iman dengan Allah, konteks keyakinan terletak kepada Rabbil Alamina, tanpa terkecuali bahwasanya semuanya adalah makhluknya Allah, pasti yang menuhani pasti Allah. Konteksnya ayatnya Rabbil Alamina. Nah, di sini ketika kita menyebut Rabbil Alamina, sebelum itu kita menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pembahasan tentang Alhamdulillah. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Makna lillahi kagungane Allah. Jadi mana lillahi ketuwi Allah, makna lillahi kagungane Allah. Bahwasanya bagaimanapun kita berhadapan dengan sesuatu hal yang bersifat kebaikan-kebaikan atau sesuatu hal yang bersifat kekuasaan atau penciptaan-penciptaan, maka baik secara langsung memuji dengan menyebut asma Allah Alhamdulillah ataupun memuji dengan menyebut asma makhluknya Allah. Contohnya, oh anak itu cantik, orang itu ganteng. Walaupun bahasanya ini tidak sama, maka konteks keyakinan yang kita sampaikan adalah, yang kita rasakan adalah konteks sekabehane puji, semua kepemilikan untuk puji semuanya harus ditujukan kepada Allah. Ini konteks nafsi, konteks untuk bagi orang yang muslim yang selalu mengangkat akidah sebagai dasar untuk kita beriman kepada Allah. Contohnya, sampeyan awake dhewe kita campuran basane. Bahwasanya ada orang mengatakan, "Wuh, sapi itu bagus, sapi itu gagah, sapi itu besar, atau sapi itu pokoknya yang bagus-bagus." Konteks bahasa sapi yang menyebutkan orang lain. Ketika kita merasakan dengan bahasa sapi, maka di dalam hati, rasa dan pikiran kita harus dialihkan, dikembalikan kepada yang berhak menerima puji, yang berhak atas puji, yang pantas atas puji. Siapa? Allah. Jadi apapun yang disebut orang lain untuk sesuatu hal yang dipuji, kita sebagai sang pendengar atau yang menerima suatu pemberitahuan, maka kita konteksnya harus kita kembalikan bahwasanya semua puji kebaikan cuma milik Allah, cuma disampaikan kepada Allah. Bahasa itu boleh berbeda. Ya cara gampangnya ono bahasa resmi, ono bahasa non resmi. Lah bahasa resmi nih, lah ngelem Gusti Allah, muji ning Allah Taala, syukur ning Allah Taala ya dengan ucapan alhamdulillah. Lah bangsa sing gak resmi iki bangsane wong sing kurang ilmune. Yang mengatakan bahwasanya selain Allah yang dipuji dengan menyebut asma selain Allah dengan menggunakan suatu pujian. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi salah. Lah, dalam konteks salah ini tadilah menunjukkan bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan keluputan. Jadi ketika manusia dijadikan oleh Allah dengan kesalahan, maka kewajiban dari manusia ini adalah merasakan atau menyadari kesalahannya dan beristighfar atas kesalahannya kepada Allah dengan cara beristighfar atau meminta ampun kepada Allah. Jadi akhirnya kan seperti itu konteksnya. Jadi konteks pengkajian ini larinya kepada bagaimana kita menjaga iman kita tentang kepemilikan Allah. Ini nafsi untuk diri kita. Jadi konteks alhamdulillah sekabehane puji, semua puji iku lillahi kagungane Allah utawa kedue Allah, miliknya Allah, untuk Allah. Nah, ketika
ayat ini sudah diterangkan dengan alhamdulillah, semuanya yang berhak mendapatkan pujian atau yang kuasa memuji cuma Allah, maka makhluknya itu sesungguhnya makhluk cuma bertugas untuk astaghfirullahaladzim di dalam kesalahannya, di dalam ketidakbenarannya, minta ampun kepada Allah dengan istighfar atau dengan bahasa taubatan nasuha. Jadi dalam perkataan ini rata-rata kan sering salah, tapi kan kadang rasa salah itu tidak ada. Kenapa? Lebih menonjolkan rasa benar atau rasa nyaman di dalam kebenarannya. Jadi sesungguhnya saat pola tingkah manusia itu oleh Allah ini selalu dijadikan dengan berbagai macam kesalahan. Tapi di dalam kesalahan ini ketika akidahnya tidak mampu untuk menopang pengetahuannya tentang akidahnya, maka sesuatu hal yang dilakukan dengan kesalahannya akan dirasakan dengan kebenarannya. Disinilah. Karena apa? Karena apa? Wis umum. Jadi lah wis umum iki ya ngono kuwi. Wong lah gak melok umume ya ora penak. Jadi lah umume salah melok salah ngono ya. Ya monggo. Lah umume salah ya melok salah. Lah umume bener ya melok bener. Jadi bukan kayak gitu. Ya aja rubuh-rubuh gedang rek. Awake dhewe iki aja rubuh-rubuh gedang. Tapi makanya di sini ada ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi di dalam kehidupan, di dalam mengarungi kehidupan, orang yang berilmu itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Di sini sebagai bentuk bahwasanya Allah mengangkat derajatnya dengan menjaga keimanannya orang-orang yang berilmu tadi. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amanu disebut sebagai awal sebelum kita membahas tentang keilmuan. Jadi orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ini baru diangkat derajatnya oleh Allah yang secara zahir dan secara batin. Kadang wong ikut ilmu ini dhuwur tapi tidak beriman kepada Allah, ya diangkat derajatnya oleh Allah, tapi kederajatannya diangkat oleh Allah cuma yang bersifat duniawi. Hidup di dalam kefanaan. Jadi sifatnya fana. Jadi pengangkatan derajat oleh Allah yang dianggap tadi terangkat derajatnya orang-orang yang berilmu tadi karena tidak iman kepada Allah, pada hakikatnya dia dijatuhkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah. Jadi kenapa? Secara hakul yakin dia direndahkan oleh Allah karena tidak disertai iman di dalam keilmuannya. Secara fananya, di dalam kehidupan fananya, dia merasa diangkat derajatnya oleh Allah. Ini bedanya. Jadi rasa itu belum tentu benar. Rasa belum tentu benar. Yakin, rasa yakin itu belum tentu iman. Contohnya, rasa yakin kepada selain Allah itu tidak disebut iman. Itu bisa disebut percaya. Lala iman pasti mengikut sertakan kepercayaan. Tapi kepercayaan belum tentu disebut iman. Karena apa? Yang disebut iman adalah yang bertujuan percaya dengan Allah. Ini iman. Ini konteks di dalam keislaman. Ini kita tidak membahas orang lain. Kita membahas diri kita sendiri yang kita bahas tentang konteks keislaman. Ya. Jadi ketika kita percaya dengan Allah yang menjadikan langit bumi serta isinya, dengan percaya dengan Allah bahwasanya Allah yang Maha Kuasa yang menjadi Rabbil Alamina, maka ini konteks keimanan. Tapi kalau kita percaya pada selain Allah, maka konteks keimanannya perlu diuji. Kenapa? Yang dinamakan iman itu percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, itu iman. Bagaimana? Letak keimanan ini tadi teruji. Kadang kita itu merasa beriman kepada Allah, yakin kepada Allah bahwasanya
langit bumi serta isinya itu yang menjadikan Allah, tapi konteks dalam kehidupan itu rata-rata itu untuk pengamalannya itu tidak sesuai dengan konteks yang dikaji atau yang dimengerti, yang diketahui. Jadi akhirnya yang terjadi yaitu tadi, seakan-akan itu beriman kepada Allah, tapi konteks rasanya itu masih meninggalkan jauh dari keimanan kepada Allah. Hati-hati. Contohnya tadi kita membahas Robbil Alamina. Kalau kita memang berkeyakinan ayat ini menunjukkan bahwasanya Robbil Alamina sing mengirani wong alam kabeh iki Allah, berarti tidak ada sesuatu hal yang membatasi bahwasanya ini pengirani saliyane Allah. Jadi contohnya, si A kayak pengirani si B pengirani iki krono iki agama iki pengirani iki. Enggak boleh. Kenapa? Konteks kita sebagai keimanan kita sebagai orang Islam, sekabehane makhluk sing ana ning alam donya iki kabeh sing dadene Allah, ya berarti sing mengirani Allah. Baik Allah ini dipercaya atau tidak percaya, baik diyakini atau tidak diyakini, tetap di dalam keyakinan orang yang yakin kepada Allah, Robbil Alamina, bahwasanya seluruh langit bumi seisinya adalah ciptaan Allah, yang mengirani pasti Allah, yang menuhani pasti Allah. Ini konteks keimanan. Jadi persepsi seperti ini Pak, ini nafsi. Kanggo awake dhewe cuma untuk diri kita sendiri, menghukumi seluruh jagat raya ini yang mengirani adalah Allah. Dalilnya Robbil Alamina. Jadi makanya ini tidak disebut apa-apa, cuma Robbil Alamina. Jadi Allah itu Robbil Alamina. Udah. Kan nggak ada keterangan lain bahwasanya orang si ini pengirani duduk Allah, kan nggak ada. Seluruhnya. Baik yang percaya dengan Allah atau tidak percaya dengan Allah, baik yang yakin dengan Allah atau tidak yakin dengan Allah, sesungguhnya bagi kita orang muslim yang akidahnya lurus, bahwasanya berkeyakinan bahwasanya percaya atau tidak percaya Allah itu Robbil Alamin. Nah ini termasuk bagian dari puji syukur awake dhewe, puji syukur marang Allah Robbil Alamin. Jadi alhamdulillahi Robbil Alamin. Jadi makna Robbil Alamina itu tidak boleh kita sembarangan omong. Oh, inilah orang muslim ini pengirani Allah. Inilah orang non muslim ini pengirani ini. Dan ini kepercayaan ini pengiranya ini, enggak boleh. Jadi itu bahasanya bahasa-bahasa yang di situ akan menjauhkan kita dari kepada keimanan kita. Oh, iki si A agamanya ini, pengirani iki duduk Allah, pengirani iki. Ini enggak boleh, Pak. Jadi walaupun agama kita ini berbeda, tetap seluruh agama itu yang menjadikan Allah pengirani ya Allah. Perkara agama non Islam tidak percaya dengan Allah, itu bukan urusan kita. Tapi tetap keyakinan kita bahwasanya seluruh makhluk sejagat raya ini yang menjadikan Allah, sing mengirani ya Allah. Jadi Robbil Alamin. Ini konteks keimanan kita. Ini termasuk bagian yang harus dijaga. Karena apa? Sebagai untuk menambah nilai iman kita kepada Allah, bahwasanya kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan atau cerita. Kenapa? Ceritanya iki agamanya Islam, iki ceritanya agamanya non Islam, berarti pangerane gak bodoh, nggak boleh. Pangerannya Islam atau tidak Islam, pangerane kabeh itu Allah, karena Allah itu Robbil Alamina. Perkara sing agamane non Islam tidak percaya dengan Allah, itu bukan urusannya awake dhewe. Yang penting saya berkeyakinan bahwasanya seluruh langit bumi seisinya ini yang menjadikan Allah, maka yang menuhani, yang menolong, yang mengirani pasti Allah. Ini konteks tahapan awal untuk kita menjaga hati, rasa dan pikiran dan keimanan, dan tidak akan pernah ada suatu batasan bahwasanya iman kita kepada Allah itu tidak ada suatu alasan apapun untuk tidak iman kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.